Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukumnya meminjam uang untuk membantu kaum duafa. Sisanya saya menambah modal usaha karena kalau tidak berkembang usaha saya, bagaimana saya bisa membayar cicilannya? Apakah ini tetap riba? Sekian dan terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Ya. Sebenarnya persoalan meminjam uang, untuk tujuan apapun, ya selama tujuannya baik, maka tidak ada masalah. Ya, dalam artian kita ketika meminjam uang, bagaimana kita memanfaatkan uang yang kita pinjam, itu semau kita, ya. Entah kita memang sebagian uang yang kita pinjamkan ini kita mau bantu orang miskin, lalu kita mau kembangkan juga usaha dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Persoalan riba atau tidaknya bukan pada bagaimana kita memanfaatkan setelah uang ada sama kita. Seharusnya perlu diperjelas waktu dia meminjam uang, apa transaksi, apa perjanjian, akad dengan orang yang meminjamkan uang itu. Itu sebenarnya masalah yang perlu untuk diperjelas. Kalau saja yang meminjamkan itu tidak mempersyaratkan tambahan, ya, tidak ada riba, maka tidak ada masalah. Uang yang kita miliki itu kita mau berikan untuk kaum duafa, ya, berapa yang banyak, ya, berapa yang kita mau berikan terserah kita, ya. Dan sebagiannya lagi kita fikir bagaimana untuk kita bisa jadikan modal usaha supaya kita rajin-rajin terus untuk memberikan kaum duafa makin banyak, sekaligus juga kita akan membayar uang kita, cicilan kita, maka tidak ada masalah. Tapi yang perlu diperjelas sebenarnya ini, apakah ada transaksi riba pada saat dia meminjam atau tidak, ya. Jadi kalau dia meminjam uang umpamanya 50 juta, lalu dipersyaratkan nanti kalau dikembalikan, ya, kapan pengembaliannya, nanti dikembalikan pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini, ya, lalu dikembalikan 51 juta, ya, atau 50 atau berapa saja, ya, 50 juta, ya, sedikit tambah sedikit, ya, itu semua adalah riba, ya. Pokoknya kalau ada perjanjiannya dengan penambahan ziyadah, maka ini adalah riba yang diharamkan, tidak dibolehkan. Jadi sebenarnya bukan persoalan bagaimana kita mengembangkan harta setelah kita miliki, tapi sebenarnya yang perlu diperjelas oleh penanya ini adalah bagaimana transaksi dia, akadnya dengan yang meminjamkan uang itu. Ya, karena kami yakin ketika dia mau pinjam uang ini, dia juga tidak sampaikan bahwasanya ini saya pinjam untuk membantu kaum duafa. Ya, bagi orang meminjamkan itu tidak harus bertanya ini uang kamu mau apakan, ya, tidak ada urusannya dia di situ, ya, kecuali mungkin kalau seorang yang mau dipinjami uangnya lalu dia membaca ada indikasi yang pinjam uang ini mau gunakan untuk hal yang haram, ya, ada berapa indikasi-indikasi yang mencurigakan, maka pada saat itu dia berhak untuk bertanya karena dia khawatir, ya, tidak mau ta'awun alal ismi wal udwan umpamanya. Tapi hukum asal kita yang diminta untuk pinjam uang dan kita punya kemampuan, lalu kita melihat ada hajat kebutuhan saudara kita, apalagi kita insyaallah yakin dia tidak akan memanfaatkannya untuk hal yang tidak baik, maka kita pinjamkan dan tidak perlu kita bahas lebih rinci mau diapakan itu. Dan yang paling penting adalah kita pinjamkan, urusan pinjam meminjam ini adalah urusan untuk membantu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jangan justru kita meminjamkan kepada saudara kita lalu kita manfaatkan untuk mengambil keuntungan di situ. Ya, inilah yang dinamakan riba yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengibaratkan, ya, bahwa pemakan riba sebagai orang yang gila dengan harta, ya. Ya, dia disebutkan la yakum illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, ya, seperti orang yang kemasukan jin, ya, karena gila dengan harta. Atau bahkan Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan sebagai orang yang mau berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi mungkin perlu, ya, diperjelas lagi dari penanya ini maksudnya. Wallahu a'lam.